Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti. Dunia hiburan kembali dihebohkan dengan langkah tegas Barbie Kumalasari. Bukan soal penampilan, bukan pula soal gaya hidupnya yang glamor, tapi soal martabatnya yang menurut dia telah disenggol habis-habisan di depan publik. Hah? Gimana? Jadi dalam sebuah kesempatan, Barbie disebut sebagai nenek-nenek oleh seorang pengacara. Respon Barbie? Jelas dia tidak terima dan merasa itu sudah kelewatan karena jelas sangat merugikan dirinya secara personal. Namun di tengah proses hukum itu, muncul cerita lain yang tidak kalah mengejutkan. Barbie mengungkapkan bahwa dia dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Lantas, bagaimana fakta selengkapnya? Siapakah sebenarnya pengacara dan sahabat yang menyenggol Barbie Kumalasari? Barbie Kumalasari kembali menjadi sorotan publik setelah memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa 4 November 2025. Kedatangannya kali ini bukan sebagai terlapor, melainkan sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang ia ajukan sejak Agustus 2025 lalu. Ditemani kuasa hukumnya, Barbie datang memenuhi panggilan dan menjawab banyak pertanyaan dari penyidik. Saya Mas Camat, selaku kuasa hukum dari Mbak Barbie Kumalasari, hari ini memenuhi undangan klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan ya, di mana kami telah membuat laporan kan dari tanggal 20 Agustus ya, cuman karena memang adanya kesibukan dan juga ada pergantian dari kuasa hukum, baru Mbak Barbie hari ini bisa memenuhi undangan dari Polres Jakarta Selatan, di mana kami tadi telah menjawab 20 pertanyaan dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan terkait apa yang kita laporkan kepada saudara Nov Trakarta ya, terkait Undang-Undang ITE dan juga pasal 310 KUHP, di mana kami juga melaporkan pasal 27A Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4 ya, di mana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan mencemarkan nama baik seseorang dengan maksud hal tersebut diketahui oleh umum, di mana hal tersebut disebarkan dalam bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga melalui sistem elektronik. Itu ancamannya 2 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, di mana saat nanti penyidik telah meminta dari terlapor untuk membuktikan dia tidak bisa membuktikan, itu masuk lagi pasal 45 ayat 6, di mana ancamannya akan bertambah jadi 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Barbie mengungkapkan bahwa salah satu alasan kasus ini sempat mangkir adalah karena ia harus mengganti kuasa hukumnya. Jadi awalnya ini terhambatnya sebenarnya awalnya saya menunjuk pengacara Firdaus, ya kan, karena saya pikir ya udah sahabat saya, oke lah, ayo bang kalau dibantu. Setelah udah kita LP, ternyata kan memang dari pihak kepolisian 2 minggu setelahnya langsung mengirimkan surat panggilan, ya kan, untuk undangan BAI, berita acara interview. Nah sebetulnya yang lambat ini di Bang Firdausnya gitu loh, karena saya udah mengingatkan, bang ini gimana, ya kan abang selaku pengacara saya, tolong diurusin dulu ini biar cepet, karena jangan kelamaan, saya juga sibuk. Tapi ternyata beliau lebih sibuk dari saya. 1 bulan saya tunggu, sampai dengan 2 bulan saya tunggu, nggak ada progresnya. Jadi saya bilang, waduh abang, kalau kayak gini ceritanya saya nggak enak loh, karena ini kan berkaitan juga dengan laporannya Pak Sunan. Saya bilang, ya sudah kalau gitu kita sepakat saya ganti kuasa hukum aja. Iya soalnya sorry Barbie gue lagi sibuk banget, lagi ngurusin yang lain. Oke ya sudah, kalau abang nggak fokus dengan urusan saya nggak apa-apa, saya ganti yang lain. Karena kan di sini kan saya melaporkan, saya kan bisa jadi pengacara kan gitu.
Barbie mengungkapkan setelah pengacara berinisial N, yakni kuasa hukum Reza Gladys, menyebutnya nenek-nenek, citranya sebagai publik figur dirugikan, sehingga ia harus mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tidak hanya kerugian materi, Barbie juga mengatakan bahwa insiden yang melibatkannya dengan pengacara itu berdampak pada kesehatan fisiknya. Ia sempat sakit dan mengalami demam tinggi selama beberapa hari hingga tidak bisa bekerja. Kerugiannya ya saya jadi satu dipermalukan ya, karena saya kan banyak endorse karena saya dibilang nenek-nenek ya kan, dan itu viral juga. Jadi akhirnya banyak endorse saya yang terhenti. Terus banyak orang-orang yang pengen menjadikan saya BA di skincare, terus di teman-teman pengacara juga kan, jadi akhirnya jadi omongan, banyak kontrak-kontrak yang jadinya terpending akibat perkataan beliau. Saya yang akhirnya kan jadi terhambat karena apa? Saya biaya rumah sakitnya satu juga mahal, kedua saya 1 minggu itu sakit demam tinggi karena yang namanya jempol kalian bisa ngebayangin kan rasanya kayak gimana. Saya sampai sakit demam tinggi, syuting saya selama 1 minggu itu semuanya kontrak saya jadi batal semua akibat perbuatan beliau. Kerugian material itu kan sekitar 2 minggu, 3 minggu saya nggak bisa jalan ya. Sementara sebulan kan saya bisa menghasilkan duit ratusan juta gitu. Ya kurang lebih 500 juta lah 1 bulan itu saya rugi. Jadi kan saya nggak bisa kemana-mana, saya banyak klien, saya nggak bisa pergi, demam tinggi, ya kan, di rumah sakit, akhirnya kontrak banyak yang terputus, terus saya di media sosial dibilang nenek-nenek, jadi itu saya mengalami kerugian kurang lebih 50 juta. Menariknya, sebelumnya Barbie sama sekali tidak mengenal pengacara N yang dilaporkannya. Namun, ia merasa sangat disayangkan atas perilaku pengacara tersebut, mengingat mereka masih berada dalam profesi yang sama. Saya nggak kenal dia sih, saya nggak pernah kenal dia, apalagi dia sesama lawyer. Kalau lawyer rekan sejawat itu kan karena kita kan punya kode etik ya sama teman sejawat, seharusnya saling menghargai. Saya tidak pernah kenal dia, tapi dia bisa saya dengan seenaknya. Udah tahu saya lagi kondisi juga kan lagi sakit, bukannya aduh saya minta maaf, malah dia mendalilkan katanya kuku kaki saya itu terkelupas sebelum kejadian. Itu kan lebih menghina lagi. Dan asal tahu saya itu bukan seorang nenek-nenek karena anak saya ini masih kelas 1 SMA. Yang definisi nenek-nenek itu kan adalah orang yang sudah mempunyai cucu. Jadi kalau kita belum punya cucu dibilang nenek-nenek, ya mungkin dia biasa jalan sama nenek-nenek kan gitu. Barbie menegaskan bahwa dirinya tidak berniat berdamai atau mencabut laporan karena ia merasa benar-benar dirugikan dan tidak terima disebut nenek-nenek. Saya sih nggak mau damai karena saya rugi banget loh, hampir 1 bulan itu saya nggak bisa kemana-mana, belum demam tinggi, kontrak-kontrak saya hancur semua ya kan, orang jadi pamor saya kan jadi rusak pada saat itu karena kan viral juga kan. Jadi saya rasa saya akan lanjutkan. Kalau keinginan Barbie ini seperti apa sih Kak? Ya keinginannya ya dia harus tanggung jawab dengan perkataannya kan gitu. Apabila dia tidak ya dia harus mengambil kerugian saya lah, karena kan itu akibat perkataan dia gitu. Bisa permintaan maaf secara langsung atau seperti apa? Ya mungkin kalau minta maaf secara tertulis dia langsung ya, dan mengganti kerugian saya gitu aja, baru saya nggak terusin. Karena kan ini juga harus dicontoh dengan teman-teman advokat yang lain, jangan seenaknya aja, apalagi kalian dari kampung, dari ya kan dari luar kota, yang kita ini kan orang Jakarta ya harus sopan lah ya bicara. Itu kan pakai kacamata, mungkin minyak kurang atau matanya blunder, saya juga nggak tahu. Dia sampai masa seorang saya Barbie dibilang nenek-nenek, perawatan saya udah miliaran, mohon maaf ya, dan anak saya jelas-jelas masih kelas 1 SMA. Jadi itu sangat dan sangat merusak harga diri dan nama saya gitu di media sosial. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Barbie juga mengungkapkan dirinya membuat laporan baru terkait dugaan kecurangan oleh sahabatnya sendiri yang bernama Sanelom Yuma. Dalam beberapa bulan terakhir, ia meminjamkan uang pada orang tersebut hingga ratusan juta rupiah. Selanjutnya saya akan membuat LP karena kembali lagi saya mempunyai sahabat namanya Sanelom Yuma. Dia itu ketua umum artis pengusaha seluruh Indonesia, HAPSI, di mana kita itu berteman dan saya juga jadi bendaharanya dia.
Saat ini dia dari kemarin sudah 8 bulan pinjam uang saya 20 juta, 10 juta, 5 juta. Sampai sekarang totalnya 225 juta. Pada saat saya belum somasi, dia masih hubungin saya dan berjanji setiap hari selama 8 bulan nanti gua transfer. Dia cuma sempat transfer selama 8 bulan itu 25 juta saja. Tapi saat ini ketika saya somasi di media, dia malah kabur dan sudah hilang ya kan, sampai sekarang kurang lebih udah 2 minggu setelah saya somasi ke satu, kedua, ketiga, dan ini kita somasi saya dengan partner saya. Mungkin Mas Bambang bisa jelaskan ya, ini pakai law firm-nya Berbi Kumalasari. Partner itu bisa menjelaskan Mas Bima. Ya, jadi setelah disomasi 1 dan somasi 2 sampai didatengin ke rumahnya, ternyata rumahnya juga udah pindah, lalu pindah apartemen, artinya masih punya NIK juga itu. Ya. Nah, karena tidak ada koordinasi dan tidak ada komunikasi, akhirnya hari ini Berbi melaporkan. Disebut-sebut, sahabatnya kini sudah kabur dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Lebih parahnya, ternyata bukan hanya Berbi yang menjadi korban, melainkan orang-orang di sekitarnya juga ikut dirugikan. Berbi pun menghimbau kepada siapapun yang merasa dirugikan oleh oknum tersebut untuk segera melapor pada dirinya, agar bersama-sama menghadapi kasus ini hingga tuntas. Ya, karena dia langsung hilang, semua teleponnya tidak ada yang aktif, dan bahkan saya dengar teman-teman saya juga ada yang juga ratusan juta juga. Jadi oleh karena tidak ada itikat baik untuk channel Juma, ya kan saya dengan terpaksa ya udah, kita udah berbuat baik, sudah sibuk mencari dia, ternyata rumahnya pindah-pindah, nomor teleponnya juga ada 35 biji, ya kan, dan ternyata dia nipuin orang banyak banget. Mudah-mudahan kalau ada korban-korban teman-teman lain ya yang menjadi korban channel Juma bisa segera juga menghubungi saya, ya kan, menghubungi kami Berbi Kumalasari Law Firm untuk segera kita bikin tindak lanjut. Karena teman saya udah ada lagi bikin LP 360 juta, itu juga dikasih cek palsu sama dia. Nah, mungkin ada kemungkinan nanti kita akan bersatu gitu dari korban-korban. Ya sudah, saya rasa mungkin dengan adanya perdana saya membuat LP, bisa korban-korban lain yang udah melihat, ya kan, karena saya dengar juga ada dosen IKJ juga di 110 juta. Terus ada juga teman saya yang lain 3 juta. Sampai berapa orang, banyak banget gitu. Makanya teleponnya dia ada 35 nomor. Nah, dan dia juga punya 2 KTP gitu. Hingga kini, proses hukum atas laporan Berbi Kumalasari masih berjalan, baik terkait dugaan pencemaran nama baik maupun dugaan kecurangan oleh sahabatnya. Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media sosial, tidak bisa dianggap remeh. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah semua laporan yang dibuat Berbi akan membuahkan hasil? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.